Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febri Widianto, NRP 33 dari kelas Didik KPRNB. Kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah workshop PLC dan SCADA. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait laporan akhir ataupun proyek akhir untuk mata kuliah workshop PLC dan SCADA yang telah ditugaskan sebelumnya sebagai proyek akhir di semester ini. Nah, untuk proyek saya kali ini akan melakukan otomasi terhadap yogurt processing plant atau proses pembuatan yogurt mulai dari milk storage ataupun penyimpanan susu sampai pengepakan dan ataupun di sini disebut dengan filling. Ini adalah proposal ataupun laporan yang telah saya buat. Ini untuk gambaran 2 dimensi alur dari beberapa komponen yang dibutuhkan ataupun peralatan yang biasa dipakai untuk industri pembuatan yogurt dan dari skala menengah ke atas yang biasa dipakai di industri. Yang di bawahnya adalah gambar 2 dimensi yang di dalamnya mengandung 3D. Ini saya ambil langsung dari sumber industrinya atau biasa digunakan pada industri pada umumnya seperti itu, mulai dari ada yogurt mesin, dan kemudian ada pasteurisasi, homogenizer, sampai kemudian storage tank yang akhirnya nanti dilanjutkan ke filling ataupun pengepakan. Nah, di bawahnya ini ada blok diagram alur bagaimana proses produksi dari yogurt sampai di sini proses yogurt packaging. Di sini ada raw milk dan acceptance, kemudian berputar sampai nanti stok ataupun di sini bisa dikatakan menjadi filling. Nah, dari proses-proses ini ada penjelasan masing-masing terkait di milk storage ada apa, di filter, preheat, homogenizer, sampai sterilisasi. Penjelasannya dari bawah, mulai fungsi kerja dari sistem ini, namun lebih mudahnya saya akan jelaskan dengan adanya gambar di atas ini ataupun di studi kasus di poin A. Di milk storage, susu itu disimpan dan diaduk di sini dengan kondisi di mana susu diharapkan dapat mencapai suhu antara 3-6 derajat. Dan di plan saya menggunakan suhu 5 derajat agar susu ini bisa diproses. Selanjutnya, melewati ini ada valve, kemudian di sini ada filter. Filter ini terdiri ada 100 mesh ataupun jaring-jaring kecil yang fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang mungkin masih ada di dalam susu, kemudian disalurkan ke preheat ataupun awal pemanasan. Di sini diolah sampai suhu mencapai 45 derajat susunya. Dan di tangki ini terdapat 2 lapis, ada 2 lapisan. Lapis pertama itu adalah bersih air, kemudian yang kedua susu. Jadi susu dipanaskan melalui air yang telah memanas di sisi luarnya. Nah, sisi luarnya air itu dikondisikan di suhu 60 derajat, kemudian airnya 60 derajat, kemudian susunya bisa mencapai 45 derajat. Setelah dari proses ini, nanti ada beberapa indikator mulai dari alarm susu dan air, selanjutnya dikirim ke homogenizer melalui valve ataupun pipanya juga. Nah, di homogenizer ini terjadi proses emosi ataupun pembentukan partikel-partikel sampai 1 mikromili ataupun 2 mikromili dengan tekanan tinggi. Dan akhirnya setelah emulsi terbentuk, maka akan dialirkan ke sterilisasi. Proses sterilisasi tujuannya untuk apa? Agar yogurt ini nantinya, bahan yogurt bisa tahan lama dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, di proses ini suhu yang dipakai itu mencapai 85 derajat, dinaikkan sampai 85 derajat yang awalnya tadi dari 45 derajat ke 85 derajat dengan waktu yang cukup lama sebenarnya di sini. Nah, di sini setelah sterilisasi selesai, kemudian dialirkan ke pre-cooling ataupun refrigeration. Nah, di sini ada pipa untuk menyemprotkan freon ya, untuk mendinginkan dari suhu 85 derajat tadi agar bisa di packaging. Nah, di sini suhunya itu diharapkan dapat mencapai 42 derajat dengan waktu 0,3 sampai 0,5 jam seperti itu. Yang kemudian dilanjutkan ke filling ataupun packaging sampai akhirnya selesai dan bisa diedarkan ke distributor ataupun penjual. Ini ada IO list ataupun input output yang saya gunakan, ada kemudian ini time chart, ini ada time chartnya.
Ini program di CX Designer yang CX Programmer yang saya buat. Dan di akhir ada CX Designer, plan yang saya desain di CX-nya sebagai HMI ataupun Human Machine Interface. Nah, kita langsung lanjut saja di CX Programmer-nya seperti apa. Saya hanya menggunakan 8 rang ataupun perang ini mewakili proses di tiap tangkinya. Di proses pertama yaitu aktivasi sistem, sudah jelas di sini nanti ketika sistem dinyalakan maka indikator aktif akan menyala. Bila sistem ini sudah dialiri listrik namun sistem belum diaktifkan, maka yang indikator nyalanya itu adalah indikator deaktif ataupun mati. Nah, ini prosesnya setelah aktif maka akan menyala. Di sini ada sensor yang akan mendeteksi dan pengaduk ini mengaduk, kemudian nanti setelah pengadukan selesai seharusnya suhu mencapai tadi 5 derajat Celcius. Setelah ini selesai 5 derajat, maka valve akan membuka kemudian mengalirkan ke filtrasi. Dari filtrasi ada 4 tahap nantinya yang saya bagi. Ini step sampai step 4. Kemudian saya kondisikan ini air ataupun cairan susunya itu sampai 100 liter yang nanti disalurkan kepada preheat. Nah, ini preheat ada suhu susu dan suhu air. Di lapis pertama ada suhu air, kemudian lapis kedua suhu susu. Ada pengaduknya, juga ada heater untuk sebagai pemanas. Ini nanti ada alarm, indikator alarm ketika sudah terpenuhi kondisinya. Nah, setelah di situ kita ke homogenizing atau homogenizing proses. Di sini ada waktu, kita indikasikan dengan waktu. Di sini ada tekanan emulsi sampai 25 MPa ataupun 50 MPa. Namun di sini nantinya kita akan memakai yang 25 MPa. Setelah itu selesai, maka valve akan membuka, kemudian dialurkan ke sterilisasi. Di sterilisasi masih ada analog ataupun ADC di sini sebagai sensornya untuk mendeteksi suhu di sterilisasi sampai 85 derajat. Ketika selesai, alarm akan menyala, kemudian valve membuka, dialirkan ke pendinginan ataupun pre-cooling. Kemudian pre-cooling. Di pre-cooling, di sini juga ada sensor untuk mendeteksi suhunya. Ketika sudah selesai, maka ini siap untuk dilakukan ataupun dialirkan ke filling, ke pipa filling untuk nantinya dilakukan pengepakan seperti itu sampai akhir. Nah, di sini saya menggunakan ada nantinya 5 menggunakan counter untuk menghitung 5 produk yang akan dihasilkan dari proses ini ataupun satu proses pengerjaan. Nah, kita langsung saja menuju ke CX Designer-nya. Nah, kita running dulu. Coba kita running. Kita tunggu sebentar. Masih loading. Ini sudah terlihat ada teksturnya sudah nampak. Kita tunggu HM-nya. Nah, ini ada tampilan dari CX Designer-nya. Di sini tadi mulai dari milk storage, kemudian filter, preheat, homogenizer sampai ke pre-cooling dan akhirnya nanti dihasilkan box. Kemudian ini ada 2 tempat ya. Yang pertama box ini menandakan hasil yang baik, kemudian di sini ada yang rusak, diindikasikan dengan adanya logam atau packagingnya kurang baik dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah adanya logam yang di sensor ataupun dideteksi melalui metal detector di sini. Bagaimana prosesnya? Kita bisa langsung aktifkan sistem. Ini deaktif karena tadi masih belum berjalan, ini aktif. Kemudian motor pengaduk akan menyala. Input yang saya gunakan di sini sensornya masih menggunakan analog untuk mengaktifkan berapa sih nilai sensor ataupun suhu di sini nantinya. Kita tunggu masih mengaduk. Nah, nantinya diharapkan nilai dari suhu di milk storage ini mencapai 5 derajat. Nah, 5 derajat kita coba masukkan dengan nilai yang telah kita tentukan 5 derajat, maka dari milk storage susu akan dialirkan ke filter.
Ini tanda menyala, itu tandanya susu mengalir ataupun dialirkan. Nah, setelah itu kemudian difilter. 1000 ml tadi saya ibaratkan menjadi 4 tahap filtrasi. Nah, dari filtrasi ini akan langsung dialirkan menuju preheat dengan dengan ini sistemnya menunjukkan berapa liter air yang mengalir. Di sini ada indikator level air menyala, ini filter terakhir menyala, ini masih belum ke titik tertinggi yaitu 100 liter. Nah, setelah di sini maka motor pengadu itu akan menyala ataupun mengondisikan agar tidak mengendap, dan diharapkan suhu di sini nantinya bisa mencapai 45 derajat untuk susunya, dan untuk airnya itu 60 derajat. Yang saya katakan sebelumnya itu ada 2 lapisan di tangki ini. Nah, ini untuk suhu air terlebih dahulu, kita masukkan 60 derajat, maka alarm air akan menyala. Kemudian untuk suhu susunya, yang kedua, ketika suhu susunya ini nanti mencapai 40 derajat, maka akan secara otomatis air ini dipindahkan ke homogenizer. Nah, seperti ini, langsung berpindah, kemudian motor pengaduk juga mati, berpindah, ini air berkurang, sampai pada akhirnya air habis. Kemudian homogenizer langsung melakukan pemrosesan, yaitu tekanan tinggi terhadap cairan untuk menghasilkan emulsi ataupun partikel-partikel sampai 1 mikromili ataupun 2 mikro. Nah, setelah selesai maka akan langsung dialirkan menuju sterilisasi untuk mensterilkan cairan ataupun emulsi dari homogenizer setelah proses homogenizer. Nah, motor tadi menyala untuk mengaduk untuk memenuhi sensor tersebut, dan sensor di sini kita masukkan. Nah, diharapkan suhu di sini mencapai 85 derajat. Ketika mencapai 85 derajat, maka emulsi ataupun hasil dari sterilisasi tadi akan dialirkan ke pre-cooling. Seperti ini. Nah, alarm steril masih menyala sampai akhirnya nanti ini full ataupun cairan bisa dipindahkan ke sini, yang nantinya steril ataupun alarm steril ini mati. Nah, setelah ini full, fungsi ataupun motor pendingin di sini yang menyemprotkan freon akan menyala dengan waktu yang telah ditentukan. Sensor di sini juga untuk mendeteksi bahwasannya suhu di sini itu mencapai 45 derajat. Setelah mencapai 45 derajat, maka nanti akan dilarikan ke filling, dan dari filling ini akan terus memproduksi di box-box ini nantinya produksinya, dan yang ketika ada yang rusak, maka akan berada di box yang sini, di sebelah kanan ini. Nah, sudah selesai, kita ibaratkan ataupun kita inputkan, nilai dari suhu ini sudah mencapai 45 derajat, maka yogurt yang sudah jadi akan dialirkan ke filling, dan di filling ini akan terus berproses sebenarnya berputar, tapi saya akan hanya menggunakan 1 kali putaran. Nah, terus memproduksi, terus menghitung, ini ada 2, kemudian terus bertambah 3, ada 3 Cimory, kalau teman-teman tahu produk yang ada di Maret sekarang. 4, ini ada 1 yang rusak, karena adanya indikasi metal detektor, di sini akan menyala, di sini 5. Nah, selesai. Nah, ini adalah proses yang saya gunakan untuk yogurt processing line, memproduksi 5 buah produk dari sini, mulai dari milk storage, kemudian sampai ke pre-cooling, dan kemudian diakhiri ke filling. Ini kenapa ini masih menyala terus? Karena ini masih belum habis cairan di sini ataupun yogurtnya untuk dilakukan pengepakan, dan ini masih sampai 5 dan tidak dilakukan perputaran ataupun looping di sini. Seperti itu. Itulah penjelasan terkait yogurt processing line untuk proyek akhir saya. Nah, kita bisa mendeaktifkan sistem juga. Nah, ini mati, maka indikatornya juga akan mati seperti itu. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait final project untuk workshop mata kuliah PLC dan Segada. Saya mengambil judul yogurt processing line. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap. Silakan berikan saran dan masukan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.